Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, baik, kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian semuanya tentang bagaimana sih caranya kok aku bisa dapat kesempatan buat student exchange ke Thailand. Sama ada yang nge-DM aku di Instagram buat ngejelasin tentang biaya-biayanya. Jadi kali ini aku langsung aja mau cerita ke kalian. Pertama kali gimana sih kok aku bisa dapat kesempatan pergi ke Thailand buat student exchange. Nah, yang pertama itu pastinya aku kan dapat beasiswa dari kampus. Jadi intinya kampus aku melakukan kerjasama dengan salah satu kampus di luar negeri. Salah satunya ada Universitas Malaysia. Kemudian yang kedua ada Universitas Rashimangala University of Technology Klungter Thailand, itu tempat dimana aku melakukan student exchange. Nah, kali ini prosesnya itu sangat panjang karena penuh dengan drama, dan ini salah satu hoki dalam kehidupan aku. Pertama kali aku itu daftar di pertukaran pelajar yang buat ke Malaysia. Ada beberapa tes kayak menjelaskan apa sih yang bakalan kita lakukan di sana, perasaannya kita gimana, lebih ke kayak ke karakter gitu. Ada 4 soal, aku masih ingat sekali ada 4 soal. Setelah itu kita langsung lanjut lagi tes psikotes, lanjut ke tes wawancara, ada wawancara. Nah, pengumumannya itu setelah semuanya selesai, dan sungguh tidak diharapkan aku tidak lolos di tes yang ke Malaysia, student exchange yang ke Malaysia. Jadi benar-benar rasanya itu kecewa campur aduk, tapi ya mau gimana lagi, mungkin Tuhan punya rencana lain. Nah, di situ aku sama temen aku itu 3 orang, mereka yang 2 ini lolos, aku aja yang nggak lolos. Jadi perasaannya kayak terkucilkan pasti ada. Mungkin diomongin sama anak-anak kelas, mungkin makanya jangan sok-sokan ikut, mungkin juga ada yang kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Jadi habis itu aku bener-bener down banget di situ, kayak ngalamin kenapa ya kok cuma aku yang nggak lolos. Habis itu akhirnya aku berdoa sama Tuhan, Tuhan aku belum siap lihat mereka berangkat ke Malaysia. Akhirnya nggak tahu kenapa berkat Tuhan juga yang ke Malaysia itu diundur gitu. Jadi kayak MOU-nya itu belum ditandatangani dan belum resmi. Kayak dari pihak Surabaya minta full beasiswa, tapi dari pihak Malaysianya sendiri itu tidak memberikan full beasiswa gitu. Akhirnya diundur-undur sampai ada lagi program student exchange ke Thailand. Nah, di situ aku benar-benar udah kayak nggak pengen nyoba karena aku takut kecewa lagi. Tapi salah satu temanku bilang, ayo nyoba lagi, siapa tahu rezeki gitu. Jadi aku nyoba lagi. Nah, di situ aku nggak usah tes karena aku udah pernah ikut tes yang di Malaysia tadi. Tapi bener-bener perjuangan ya. Di sana itu benar-benar kotanya cuma minimalis banget, 6 orang yang akan diberangkatkan ke Thailand. Jadi aku masih nunggu kalau ada anak yang mengundurkan diri, di situ namaku baru bisa tercantum. Nah, alhamdulillahnya ada 2 anak yang dia itu tidak mau berangkat karena tetap mau ikut yang ke Malaysia. Itu akhirnya temanku fix mengundurkan diri. Nah, di sana faktor keberuntunganku datang. Aku dapat kesempatan buat student exchange ke Thailand selama 1 bulan. Programnya itu sendiri ada 2. Student exchange yang biasanya itu kan 6 bulan. Nah, di sini kalau sit-in itu hanya 1 bulan. Jadi lebih ke kayak perkenalan budaya banget sama sistemnya gimana sih. Nanti baru setelah itu ada student exchange yang 6 bulan. Oke, seperti yang kalian lihat di video aku. Jadi yang pertama kali kita nyampe di sana itu kita ngapain sih? Yang pastinya hari pertama itu aku daftar tuition fee-nya 3.000 baht. Jadi 3.000 baht itu kalau dirupiahin sekitar 1,5 jutaan atau 1.200.000-an gitu. Itu untuk 1 bulan. Nah, kita itu sudah milih mata pelajaran apa sih yang bakalan kita ikuti di sana. Itu kita sudah menyesuaikan dengan jadwal yang ada di kampus saya juga di Surabaya. Jadi kayak yang mirip gitu, kayak tentang accounting, jadi tentang akuntansi, manajemennya gimana, auditnya gimana. Jadi ambil mata pelajaran yang
match gitu, yang sama gitu sama yang di kampus Surabaya. Nah, biayanya berapa di sana selama 1 bulan? Biaya hidup aku selama 1 bulan di sana itu benar-benar irit. Bayangkan aku hanya bawa uang 4 juta. Nah, 4 juta ini kalau dijadikan ke baht itu sekitar 8.000 baht. Nah, 8.000 baht itu 10.000 baht. 10.000 baht. 3.000 baht itu tuition fee-nya. 2.000 itu dormnya, asramanya itu 2.500. Beda sama listrik. Karena asramanya itu kan ada 2. Asrama yang lama itu satu kamar itu bisa banyak orang, 14 orang gitu. Sama-sama orang Indonesia. Nanti buat asrama yang student exchange dari Cina itu satu kamar itu full orang Cina. Jadi nggak yang mix and match gitu. Jadi memang benar-benar fokus Indonesia, cewek cowok beda. Nah, kebetulan buat yang aku kapan hari itu sudah full semua asrama yang 14 anak itu. Jadi kita itu tinggal di asrama baru, jadi kayak apartemen gitu bentuknya. Lebih mahal pasti karena satu kamar itu cuma buat 2 orang. Di sana itu benar-benar bersih, kayak benar-benar ada batas waktu, jamnya juga dibatasin sampai jam 12. Kalau kita sering lewat dari jam 12. Nah, di sana itu asramanya itu 2.500 per anak. Kemudian beda sama biaya listriknya. Biaya listriknya aku kena 1.000 baht, dibagi 2 sama Mbak Mirna, teman sekamar aku, jadi 500 bahtan. Kenapa kita lebih mahal daripada kamarnya Mbak Van sama Bopri atau kamar sebelah? Karena kita pernah pakai AC waktu itu. Nggak nyampe 1 malam sih, cuma kalau misalnya panas gitu pakai AC, panas nyoba pakai AC. Ternyata pakai AC itu benar-benar bikin mahal. Buat kalian yang mau student exchange di sana, jangan pakai AC, jangan pernah pakai AC, itu benar-benar mahal. Nah, setelah itu kalau misal ini ada lagi pengalaman sih temanku yang anak Gresik itu. Dia itu kan udah pas waktu bayar itu kuncinya hilang, jadi dia harus bayar denda kunci 500 baht. 500 atau 5.000 kalau nggak salah, 5.000 baht bener. Jadi dia kayak ganti uang kunci gitu. Jadi buat kalian hati-hati ya, jangan sampai hilang, jangan teledor. Nah, buat di sana sistem sekolahnya itu gimana sih? Sistem sekolahnya itu bener-bener enjoy, karena kita hanya student exchange yang 1 bulan, kita tidak ikut ujian di sana. Jadi kayak kita itu free gitu. Ikut kelas tetap, presentasi tetap normal lah, presentasi. Kalau ada tugas, ngerjain tugas, kemudian itu selama 1 bulan kayak gitu. Terus kali kita nyampe di ruangan guru itu, kita langsung kayak dikasih tahu bahwasanya di sini tuh budayanya seperti lah ya, Thailand itu terkenal dengan apanya, terkenal dengan kayak yang perempuan bisa berpenampilan seperti laki-laki, yang laki-laki begitu pula sebaliknya gitu. Jadi kita dijelasin bahwasanya kalau kalian di sini jangan kaget dengan budaya yang seperti itu. Di sini kita respect each other, jadi kayak ngehargain gitu. Mau dia laki-laki seperti wanita, ya udah kita hargai aja seperti teman gitu. Itu salah satu pesan guru di sana sih, guru dosen salah satu dosen di sana. Jadi untuk makanan halalnya ada di kantinnya, enak, ada ayam kayak ayam teriyaki gitu, pokoknya enak banget, masakannya enak. Jadi kalian di sana jangan khawatir. Ya mau gimana lagi makanannya, kalau kalian takut ada minyak babinya atau segala macam. Kalau aku pribadi sih, selagi aku memang nggak ada niatan buat makan babi, jadi aku ngerasa ya it's okay. Ada beberapa temanku yang kayak dia itu nggak mau makan karena takut minyaknya itu terkontaminasi. Tapi aku mikir, ya kalau emang minyaknya terkontaminasi ya kan kita nggak tahu, sama-sama nggak tahu gitu. Jadi kalau aku sih tidak mempermasalahkan hal itu. Siswanya sendiri itu kita ditanggung sama pihak kampus 50%. Jadi dari total keseluruhan selama 1 bulan itu diperkirakan, diestimasi biayanya itu 8 juta. Dari ongkos pesawat PP, lanjut ke biaya hidup, bayar tuition fee, bayar asrama, tempat tinggal, itu diperkirakan 8 juta selama 1 bulan. Nah, di sini itu
kita langsung dibagi 50%. 50% ditanggung pribadi, 50% ditanggung kampus. Yang ditanggung kampus itu adalah ongkos pesawat. Karena apa, di sana itu kan pasti nggak ada perubahan, yang namanya ongkos pesawat sekian ya sekian, jadi nggak bakalan ada perubahan. Untuk biaya hidup, tuition fee sama apartemennya itu kita bayar sendiri. Nah di sana itu aku bawa 4 juta. 4 juta itu aku bener-bener irit. 1 juta ini buat beli oleh-oleh semua, tas temen-temen, tas aku, tas saudara, baju ayah, ibu, semuanya aku bisa dapetin oleh-oleh selengkap itu dengan nominal 1 juta. 1 jutanya itu buat biaya makan di sana, 1 juta lebih buat tuition fee, sisanya itu buat kos-kosan. Kurang lebih lah ya, aku nggak bisa ngingat secara full karena benar-benar sudah lupa, karena itu tahun 2017 dan baru ngevlognya sekarang. Bayangin udah berapa tahun kemudian. Nah buat biaya makannya di sana murah banget nggak sih kak? Sangat murah banget. Bayangkan kita setiap kali 1 kali makan itu beli ayam, kayak ayam di sana gitu, tapi nggak ada mereknya, kayak di pasar gitu, di pasar malam, entah itu pasar sore, entah itu di pinggir jalan. Itu di sana itu sekitar 4.000 rupiah. Kenapa sih kalau kita bisa irit? Nah di sana itu kita awalnya mikir gitu, kalau kita, apalagi aku kan tipe kalau orang yang suka makan karbonya pasti harus banyak biar kenyang. Jadi kalau karbonya hanya segini itu belum kenyang. Jadi kita itu mikir, kalau misalnya setiap hari beli nasi di 7-Eleven itu kayak mangkok kecil itu biasa kayak nasi KFC itu 15 batang alias 6 ribuan. Nah kalau misalnya 1 hari 3 kali, boros dong. Jadi kita mikir tuh di sana kira-kira kita mau ngapain ya. Nah di sana kita jadi berembuk gitu. Satu asrama kan ada 4 orang nih, aku sama temanku yang cewek. Nah di situ kita urunan buat beli Magicom. Di sana itu Magicom harganya sama kayak di sini, sekitar 500 ribuan. Jadi kita urunan, 1 orang itu 100 ribuan buat beli Magicom. Itu masaknya itu terjadwal. Jadi kalau hari Senin masaknya di kamar sebelah, Selasa di kamarku, begitu terus selanjutnya. Terus yang tips kedua itu, kita setiap kali mau beli ikan, kita itu ikan, ayam itu kita itu kalau bisa yang jangka panjang gitu. Misalnya ya kita beli ayam itu di pasar malam. Nah kira-kira pasar malam bisa buat besok pagi kan gitu. Jadi pas waktu ke kampus kita udah makan tuh. Kadang kita beli kayak ada tuh jajanan bener-bener enak, aku suka. Jadi kalau aku ke 7-Eleven aku pengen beli itu. Terus habis itu air tuh bener-bener bikin boros. Jadi kita itu anak akuntansi itu bener-bener diimplementasikan di sana itu. Kayak misalnya kalau kita beli botolan segini, udah berapa mili ya harga segini gitu. Kalau misalnya kita beli yang kayak galon Cleo itu berapa ya? Oh ternyata lebih irit yang pakai Cleo. Jadi kita selalu beli yang botolan kayak Cleo aja sih menurutku. Buat saran buat kalian, pokoknya ininya jangan takut mencoba. Nggak apa-apa orang mau bilang kayak itu nggak apa-apa, orang mau meremehkan kita nggak apa-apa, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah di sini tuh aku dulu itu pernah pengen masuk sekolah negeri, kan biasa ya namanya juga kita pasti pengennya di kuliah negeri gitu. Tapi aku nggak keterima nih di negeri, ya udah stres lagi dong, down lagi. Tapi orang tua aku bilang mungkin ini jalanan terbaik. Ternyata bener, aku tuh dari dulu selalu cita-citanya itu cuma satu, aku pengen naik pesawat ke luar negeri. Kenapa ke luar negeri? Karena dalam pemikiranku itu kalau mau naik pesawat ya harus ke luar negeri. Kalau nggak ke luar negeri nggak bisa naik pesawat. Gimana coba? Parah banget. Nah ternyata di sini dimana aku bisa masuk salah satu perguruan tinggi swasta. Nah di situ peluang aku buat bisa keluar negeri ternyata sampai juga, alhamdulillah. Jadi itu benar-benar pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Mungkin di luar sana lebih banyak tuh orang yang berpengalaman student exchange berapa lama kemana nggak apa-apa, karena porsinya setiap manusia itu kan udah berbeda-beda. Jadi aku dapet yang 1 bulan di Thailand. Banyak di luar sana yang masih pengen kayak aku. Jadi ya jangan selalu ngeliat ke atas, buat kita tetap selalu bersyukur gitu ya. Jangan lupa jalan-jalan di sana, oke? Jangan lupa nge-vlog. Kalau ada kalian yang baru mau berangkat ke Thailand, jangan lupa nge-vlog, karena vlog nanti itu benar-benar memberikan kenangan yang sangat sempurna. Seru banget. Pasti kalau ditanya hal yang nggak kamu lupain
apa sih ya, itu selama 1 bulan di Thailand. Banyak banget cerita, nanti aku ceritain tuh, nanti aku buat vlognya lagi tuh, kira-kira list video apa yang namanya video liburan kemana aja, terus butuh biaya berapa aja, terus kesana itu ketemu siapa sih gitu. Aku pernah ketemu salah satu artis pas waktu aku pas satu cek, kira-kira siapa, nonton terus di vlog aku, karena nanti aku bakalan buat vlog yang aku ketemu artis. Oke, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.